Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh barokah, penuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan bacaan salawat Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dengan bulan yang sangat luar biasa, sehingga Rasulullah SAW apabila datang bulan suci Ramadan, dia mengatakan ahlan wa sahlan ya sayyidus suhur. Selamat datang wahai penghulu segala bulan. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah, kita awali pertemuan kita dengan merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang bertakwa, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran ini memberikan kita gambaran, yaitu dua yang sangat penting dalam menghadapi puasa ini. Yang pertama adalah kata-kata aman, orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir ayat ini mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bisa kita simpulkan kata-kata iman dan kata takwa. Iman dan takwa adalah bagaikan satu uang yang mempunyai dua sisi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tanpa iman, puasa kita akan salah. Tanpa takwa, puasa kita akan keliru. Dan bulan suci Ramadan adalah peruntukan betul-betul kepada orang-orang yang beriman, bukan orang yang sembarangan. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Betapa pentingnya iman dan takwa di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Keimanan kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Hadis ini ditafsirkan oleh Imamul Ghazali rahimahullah dengan katanya, al-imanu yazidu bitaqwallah. Iman itu akan bertambah jika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-imanu wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan berkurang jika kita banyak berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari dengan bulan suci Ramadan yang maha mulia ini, yang maha agung ini, Allah membukakan kita pintu surganya selebar-lebarnya, menutup pintu nerakanya serapat-rapatnya. Mari kita raih maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu dalam ampunan Allah. Berlomba-lombalah kamu dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan luasnya seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa.
Soimin soimat yang dirahmati Allah, jadi iman dan takwa adalah menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Para rasul semuanya mengembang masalah itu. Misinya adalah tauhid, misinya adalah iman, misinya adalah takwa. Sehingga kita melihat para rasul-rasul Allah meminta kepada Allah agar mereka dikuatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terukir dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Maidah misalnya, Nabi Isa meminta. Surah Al-Maidah ayat 114, Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya, "Qala ya Isa ibn Maryam, Allahumma rabbi, anzilni ma'idatan minas sama." Ya Allah, wahai Tuhanku, turunkan hidangan, turunkan makanan dari langit. Tujuannya apa? Agar mereka dikuatkan imannya setelah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 143 mengatakan, "Rabbi anzurni ilaika." Ya Allah, perlihatkan aku. Engkau ya Allah, perlihatkan aku. Bagaimana rupamu ya Allah, perlihatkan aku. Tapi Allah menjawabnya, tidak bisa kau melihatku. Walakin inzur ilal jabali. Lihatlah gunung itu. Walamma tajalla rabbahu daqahu Musa sa'iqa. Manakala Allah mengeluarkan cahayanya, gunung itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Setelah pingsannya dia sadar bahwa itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mesti diimani oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir misalnya digambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana percakapan Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qalu bala walakin yatma'innal qalbi. Wahai Tuhanku, ya Allah, perlihatkan caramu untuk bagaimana mematikan dan menghidupkan. Lalu Allah menjawabnya, awalam tu'min, apakah dia beriman kepadaku wahai Nabi Ibrahim? Qala liyatma'inna qalbi. Saya beriman ya Allah, tapi untuk menambah iman dan takwaku padamu. Jadi itulah shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini adalah menggembleng kita, membina kita agar iman dan takwa kita utuh seutuhnya, tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah-ubah oleh siapapun sampai hari kiamat. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita menyambung materi yang lain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.